wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para ahli, para ulama, kita tahu hati, kita tahu bagaimana Allah seperti disebut pada masyarakat khusus itu takdir Masjidul Islam rahimahullah. Uji sedaya para ulama, para guru, jamaah Masjidul Islam bahwa pengiatan alhamdulillah berlangsung sebagai hasil saya hadir untuk menikah masjid melalui amalia yang merupakan khusus itu sholat maghrib dalam perjalanan mengikuti ibadah berlangsung istighfar diberkati dengan Allah Subhanahu wa taala. Diperlaksanakan kalian pengawasan rutin kita berdua marah Jumat kedua setiap sasi berdua marah kita tinggal mengenal hadis-hadis yang berkaitan dengan dalil-dalil hukum. Monggo telah ini sampai menikah kita awali kelawan proses mungkin kita sampai berfatihah mungkin kelawan istri selalu diberkati kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kelawan istri selalu melakukan ini untuk pundi kemana dalam kesempatan apa-apa perulangkan itu tetap telah ini kita awali kalau satu kita suatu fatihah diikuti dalam ini perulangkan saya dan besok tak ada perulangkan tentang manfaat masalah amin Allahumma ala ini ya ala kulli min sholina ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang akhirnya fi hadhihi dunya wa alif hadal kitab wa walidina wa walidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama saking pembahasan awal ini bersuci ini termasuk salah satu syarat itu sholat. Mulanya Nabi ketika sholat syarat itu ini kita suci saking anda suci saking najis. Lah syaratnya yuki akan hadas baik itu hadas
kecil dengan berbulu atau ada besar dengan mandi iki alatnya dalam tuyul menggunakan air, dan air itu pun jenisnya macam-macam. Ada air yang suci bisa digunakan untuk bersuci, ada air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, ada air yang bukan najis, air yang bukan najis, ada juga air musta'mal, air yang sudah digunakan untuk bersuci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alhamdulillahi jami'al lan saking sahabat Abdullah bin Umar putrane Sayyidina Umar bin Abdullah radhiyallahu anhu, mestine ngoten iki boten radhiyallahu anhu, memiliki lafaznya versinya radhiyallahu anhu, tapi lebih tepatnya radhiyallahu anhu. Dia muga-muga meridani sapa Allah anhu saking karone sahabat Abdullah dan sahabat Umar. Qala nabika sapa sahabat Abdullah bin Umar qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana tekalane apa alna uban oleh kukul nataini rokola lam yahmil kamora nanggung utawa kamora gowo apa banyu rokola al-khubasa ing najis wa fi lafdhin lan iku dalam lafaz lam yanjas apa ora najis apa banyu akhrajahu al-Bukhari sapa al-arba'ah imam empat yang mengeluarkan hadis atau yang meriwayatkan hadis imam empat. Ketika ada istilah hadis imam empat, itu yang dimaksud Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Itu kalau dalam bab hadis. Kalau dalam bab fikih ada istilah imam empat, yang dimaksud adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad sesuai dengan urutan masa pertama sampai dengan terakhir. Urutannya demikian. Jadi kalau imam empat dalam masalah hadis itu yang dimaksud adalah Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah, Imam Abu Dawud. Sementara kalau dalam fikih kalau dikatakan imam empat yang dimaksud adalah Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Wasahhahu al-Imam Sahih al-Hadis Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wal Hakim al-Imam Hakim, wal Hibban al-Imam Ibnu Hibban. Para jamaah rahimahullah, air yang bisa digunakan untuk bersuci itu minimal idana ma'ul labaini, ukuran air itu minimal 2 bola. 2 bola itu kalau menurut pendapatnya Syafi'iyah itu 216 liter minimal. Ada yang mengatakan 270 liter. Jadi kita buat ikhtiar, kita berhati-hati, kita mengambil yang paling banyak. Jadi ukuran 2 bola itu sekitar 270 liter. Tidak kemudian
ukurannya kalau dibuatkan olah atau jedingan itu harus sekian meter mengenai. Yang penting minimal 270 liter. Seandainya dibuat jedingan ukuran minimal itu sekitar 90 cm, lebar 90 cm, panjang juga 90 cm, kemudian ketinggian atau kedalaman juga 90 cm. Itu kalau seandainya dibuat ukuran sesuai dengan minimal 2 orang. Tapi secara umum meskipun ukurannya tidak kemudian 90 cm panjang, lebar, tinggi, yang penting itu minimal 270 liter itu betul ngomong. Itu kalau kita bersuci minimal jumlahnya 2 orang. Itu kalau kita berwudu, kita mandi, itu airnya kembali kepada olah tersebut. Misal kemudian kalau batunya biasa wudu terjedingan, kita ambil dengan gayung atau kita ambil dengan tangan, kemudian airnya kembali. Itu yang harus lebih dari 2 olah. Misal kalau kurang dari 2 olah, tapi air itu kita ambil dengan gayung, kemudian tidak kita masukkan kembali air itu ke olah atau kejedingan, berarti itu masalah. Yang dimaksud minimal itu jumlahnya 2 olah dibuat bersuci, wudu atau mandi, itu air kembali kepada olah tersebut. Air kembali kepada jedingan. Kalau kurang dari 2 olah kemudian kita ambil dengan gayung, jadi pada kali itu kali tangan atau tidak dimasukkan ke dalam jedingan atau kamu tidak ada masalah. Itu maksudnya 2 olah itu air suci, mensucikan, dengan catatan lam yahmilul khabatha. Di situ tidak ada kotoran, tidak ada najis. Kalau air lebih dari 2 olah kemudian ada najis, ya kita lihat dulu apakah air itu berubah atau tidak sifat-sifatnya, berubahkah warnanya, berubahkah baunya, atau berubahkah rasanya. Kalau lebih dari 2 olah kemudian ada najis masuk ke air tersebut yang lebih dari 2 olah, seandainya tidak berubah tidak ada masalah. Betul bahwa jedingan kok ada kalau najis. Kita minta pipis seperti itu, dan kucing mau nang kumpul lebih dari 2 olah. Ini kalau tidak berubah sifat-sifat airnya, maka tetap dikatakan suci. Tapi kalau kurang dari 2 olah kemudian kejatuhan najis, baik itu berubah atau tidak, najis karena kurang dari 2 olah. Itu yang dimasalahkan. Jadi kesimpulannya tidak ada al-mahul berarti lam yahmil wa fi lafdhin lam yanjas. Kalau ada air kemudian lebih dari 2 olah, maka air itu statusnya tahirun mutahhirun, suci, bisa digunakan untuk bersuci, dengan catatan lam yahmilul khabatha. Air itu tidak ada najis. Kalau ada najis maka harus dilihat sifatnya air tersebut berubah atau tidak. Hadis yang nomor kali wa an Abi Hurairah dalam sahabat sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah qala nanti qala Abu Hurairah qala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantasil ojo andus sapa ahadukum salah siji sira kabeh ojo andus fil ma'i ing dalem banyu adhari
ini kang menang bahwa hadiru kali ahad iku junubun wong kang junub akhrajahu ngetokake ing hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Hadirin para jamaah rahimakumullah, la pasti ahadukum fil ma'i dahim wa rajul. Kalau panjenengan tidak boleh mandi di air yang tidak mengalir. Sementara kita mandi di sana itu dalam keadaan junub, mandi wajib, bukan mandi sunnah. Mandi sunnah betul apa? Karena mandi sunnah itu tidak kemudian apa namanya statusnya air bukan. Termasuk wudhu itu kalau wudhu sunnah jadi air tidak ada statusnya kemudian untuk menghilangkan hadas kecil atau hadas besar. Nah, dilarang keteriki enten sing ngarani hanya makruh saja. Misalnya jedingan, ya, jedingan. Ini mandinya itu bukan dengan gayung, jegur, kolam misalnya. Di mana di situ air tidak mengalir, jadi kolam itu agak ngalir, ya. Kolam, kemudian itu air tenang, jedingan mau kan? Jedingan itu betul mengalir. Ini kalau jedingan makruh hukum ini yang pertama. Karena paling kepala kemungkinan digawe wong iya lah jeding baru dijeguri meskipun lebih dari 2 kolam akeh kan ini hukum memang bila yang tasik memiliki hukum yang pertama makruh karena kalau panjenengan adus ngilang hadas bahkan kemungkinan kalau panjenengan jegur menjeding jegur nang kolam teng niku mboten enten sumbere jeding lah bang sumbere ya benten kalian air yang mengalir ya danau mengalir sungai mengalir mengalir nang laut luwe-luwe ini kita kolam teng jedingan sing di mana air itu tidak mengalir apalagi bang ini kurang kolam tak jelas tak oleh nah ini kurang kolam. Nah, ini sama, kalau renang itu sama kan. Tapi di situ kan bisa jadi ada aliran air terus, ada sirkulasinya. Ini benten. Misal toyo air di jedingan pun ini kalau masih ada sanyo berjalan, ini kan ada aliran di situ. Beda kemudian mari kono sanyo ini leleh. Berarti kan tidak mengalir. Nah, ini sebaiknya ini makruh hukum buat ngantos apa haram. Kata-kata layak nasil ojo ades sira ing banyu sing meneng itu makruh saja. Kalau air itu kurang dari 2 kolam haram tak boleh. Dijeburi enggak boleh. Bisa jadi hadis yang nomor 4 ini air itu lebih dari 2 kolam ini hukumnya makruh. Air kurang dari 2 kolam hukumnya haram, nggak sah. Itu sih nggak sah. Ini kita bijar jeburi. Jadi yang dimaksud layak tasib ahadukum fil ma'id daim kita semua dilarang mandi di apa namanya air yang diam tidak mengalir. Gua junubun kalau panjenengan mau tertentu mboten amal niku sing mboten sah. Walil Bukhari niku hadis redaksi ini riwayat Imam Muslim. Kemudian ada hadis lain isinya sama, redaksinya, matanya, lafalnya dari Imam Bukhari. Kok bisa berbeda? Bisa jadi berbeda karena yang membawa hadis sampai kepada Rasulullah bisa orang berbeda. Kalau panjenengan sowan nang
kiai. Mari diceritani ambek kiai A. Mari ono sowan maneh nang kiai B. Ini bisa jadi isinya sama tapi yang membawa cerita sampai dengan kiai A dan kiai B ini berbeda-beda yang membawa cerita ini. Hadis pun demikian, satu perawi dengan perawi yang lain bisa berbeda, lafalnya saja yang berbeda tapi isinya sama. Dan ini walil Bukhari, menurut redaksinya Imam Bukhari, la yabulanna ojo utawi lafal la yabulanna ahadukum fil ma'i dami fil ma'i dami alladhi la yajri thumma yamtasil fihi. La yabulanna ojo moyo temen Indone nun untuk menguatkan. Jenenge nun tauhid. Tauhid itu menguatkan. Nun itu ketika masuk ke lafal, kalau dalam ilmu nahwu fi'il mudhari ini bisa nun tauhid khafifah. Hanya sukun saja. La yang bulat ada nun tauhid tsaqilah berat. La yang bulat. Kalau menggunakan nun tauhid tsaqilah ini sangat-sangat ditekankan sekali, sangat kuat sekali. Makanya maknanya nek cara Jawa temen, bahasa Indonesia sungguh. Layak bulanna. Ojo oyo temen sapa ahadikum salah siji sira kabeh fil nahi ing dalem banyu ada ingkang meneng alladzi la yajri kang ora mili apa banyu summa yantasilu. Mongko kari-kari oyo sapa ahad fi ing dalem banyu iku. Wali muslimin lan iku kedua Imam Muslim minggu utawi lafale hadis. Wali Abi Dawud dalam kedua Imam Abi Dawud beda lagi redaksinya Abi Dawud wala yantasil lafal la yantasil fihi ojo atus sira fihi dalem banyu meneng minal janabati saking janabah. Isinya sama, maksudnya sama. Jadi kalau sampai nang atus itu ya tak bisa jadi jenenge ukur kali misalnya atus kali nanti piye itu biasa ya sak bisa bisa kalau jeneng atus kate jinabat mari dulu lah iki seneng ngono bisa jadi air itu meskipun airnya banyak lebih dari 2 kolam bisa jadi berubah airnya baik itu warnanya atau rasanya atau baunya. Makanya makruh hukumnya mula sampean itu menangi atus airnya lebih dari 2 kolam. Hukumnya makruh karena ditakutkan di sana sampean najis. Masih tak mau ya kadang-kadang awalnya mau najis. Apa mana mau ya itu kalau air lebih dari 2 kolam. Nek wis kurang 2 kolam tak oleh. Kurang 2 kolam. Karena air yang lebih dari 2 kolam statusnya kalau tidak dialirkan, dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Makanya pertama, ketika air lebih dari 2 kolam kemudian buat mandi dan mandinya itu masuk langsung ke kolam tersebut atau ke kolam, hukumnya makruh. Karena ditakutkan campur ada najis. Sampai jegur dulu kemungkinan kalau najis sama mana sampai itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, selanjutnya hadis yang nomor 6. Wa am rajulin lan saking wong lanang sahiba kang ngancani sapa rajul annabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa rajul dari sahabat, nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antal tasila ing yen to adus sapa almar'atu wong wadon, maksudnya seorang istri. Bifadlir rajuli kelawan turane wong lanang, turane suami. Awir rajul utawa adus sapa wong bifadlil mar'ati kelawan banyu turane wong wadon, turane bojo wadon. Tapi wal yaqtarifa mongko becik nyawu sapa wong lanang lan wadon iku jaminan halikan.
akhrajahu taqaatan min hadis sapa Abu Dawud da Imam Abu Dawud wa Nasa'i lan Imam Nasa'i wa isnaduhu utawi sanate hadis iku sahihun sahih. Para jamaah rahimahullah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang kula panjenengan siram mandi sisa dari istri atau sebaliknya. Ini mandi wajib ini. Atau seorang istri mandi sisa suami karena ngirit kayu. Ngirit kayu. Tak oleh. Ya. Namanya air apa? Air mustahmal. Jadi air yang sisa. Isinya kurang dari 2 pola. Tidak boleh digunakan untuk bersuci. Kemudian kemudian daerah di tengah, jadi kiri-kiri aneh sumber. Kemudian saat ini sumber tempat kita gini masih kata kasir, yang orang bersuci di air laut kemudian dijadikan tawar dengan proses yang canggih. Luwe-luwe begini kita. Jadi kalau kita bertanya, selain musim haji ya, kemudian rumah-rumah itu sampai kehabisan air pump dari air berhemat istilahnya. Nanti pecah, nanti listrik itu nanti. Kalau tadi kalau gangsal tahun itu menangi listrik nanti pengkali. Ini aku mau betul. Jadi langsung tidak sampai 2 menit hidup lagi. Kecuali memang ada kebakaran, itu ada kebakaran itu pun tidak banyak yang dipadamkan di sekitar kebakaran itu. Jadi buatan enten kok toyon itu atas telat karena datang kali rupiah ya, makanya rupiah itu adus itu kadang-kadang kurang sisa-sisa air bekas mandi orang lain atau bekas suaminya, bekas istrinya dibuat mandi lagi. Tapi nek mandi besar, ini cuma dijodoh sing dimaksud. Nek gawe bersih wonten mau, betul-betul gawe kosongan dan biasanya awak nek kesel kabeh. Betul apa? Tapi nek damel wudu, damel mandi wajib betul langsung. Nah, ya apa carane? Wal yang tarifa jami'an beciknya upa sapa wong lanang lan wadon, bojo lanang lan bojo wadon jami'an kali kabeh. Ya carane abis bareng gak apa-apa. Masih gak bareng gak apa-apa, tapi ojo sisane. Yuko dewi-dewi to jedhi. Ya, menurut yang itu yang dimaksud wal yang tarifa jami'an beciknya upa sapa wong loro iku lanang bojo lanang lan bojo wedok jami'an kali sampeyan dhewe-dhewe cukup dhewe-dhewe apa mana kemantanannya apa ya semangat ya kemantan lawas salah-salah ya kayak kelambi ya kelambi tak apa bagus banget masih kemantan enggak apa kemantan lawas ya apa tapi yang penting uangnya aku kemantan lawas terus bawah, anaknya mau ya, ya mungkin, pikir ini, nggak apa-apa, mana ya semangat, kadang-kadang kerubutan nggak segera semangat, nggak segera kerubut terbuka ini, itu nggak mau bujur-bujur ini. Tapi ojo sisa-sisae, atus bareng juga kanyu dewi. Kira-kira sing atus apa enggak ya ngerti. Hadis salajengipun para jamaah rahimahullah hadis ingkang nomor 7 wa Ibnu Abbas lan saking sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Niki Abdullah bin Abbas. Mana redaksinya?
radhiyallahu anhu, riwayat radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ini sama dengan Kanjeng Nabi. Karena Abbas ini pamane Kanjeng Nabi dari Abdullah. Abdullah, Abu Thalib, Abbas ini saderek. Kita masuk sahabat yang kata meriwayatkan hadis ini Abdullah bin Abbas. Wa Ali bin Abbas yang saking sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu anna nabiyya suhune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa Kanjeng Nabi iku yantasilu adus sapa Kanjeng Nabi bi fadli Maimunah kelawan banyu turaane Siti Maimunah. Akhrajahu hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Para jamaah rahimahullah teng hadis niki boten bertentangan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iki nate siram wajib iki air sisa dari bekas Siti Maimunah nanti. Istrinya Rasulullah. Nah, sementara tentang hadis kalau ulama benar. Di dalam pandangan mazhab Maliki tidak ada istilah air musta'mal. Itu bagaimana? Meskipun bisa dikatakan air musta'mal sisa dari sisa dari digunakan untuk wudu atau mandi, statusnya tetap air musta'mal itu selama tidak najis bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk mandi dan wudu, termasuk untuk mencuci. Ini aksara. Ini menurut pandangan mazhab Maliki. Jadi itu mazhab Maliki itu badan istilah air musta'mal badan air sisa dibuat mandi atau wudu itu badan meskipun ada air musta'mal menurut pendapatnya mazhab Maliki itu tetap thahirun mutahhirun, suci dan bisa digunakan untuk suci. Pada Kanjeng Nabi nate mandi wajib menggunakan sisa dari air bekas mandinya Siti Maimunah, istri beliau Rasulullah Muhammad SAW. Terus betul bertentangan. Tapi memang kalau mazhab Syafi'i itu ada istilah air musta'mal itu tidak bisa digunakan untuk bersuci. Air musta'mal berarti kan kurang dari 2 kolam. Kalau lebih dari 2 kolam tidak ada istilah air musta'mal. Nah, makanya bisa jadi hadis yang nomor 7 ini air memang betul-betul musta'mal kurang dari 2 kolam, bisa jadi air itu musta'mal tapi lebih dari 2 kolam. Makanya hadis yang nomor 7 ini kalau menurut versinya Imam Malik meskipun kurang dari 2 kolam bisa digunakan untuk bersuci lagi, bisa digunakan untuk wudu, bisa digunakan untuk mandi. Tapi kalau versinya mazhab Syafi'i, iya Rasulullah ini mandi sisa dari istrinya Siti Maimunah, tapi sisa air tersebut bukan air musta'mal lagi karena airnya banyak lebih dari 2 kolam. Jadi bukan kemudian hadis ini bertentangan dengan hadis sebelumnya, hanya beda pendapat antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Malik. Wali ashabis sunan lan iku kedue wong kang ngarang kitab sunnah. Ini sunnah, ini kitab-kitab sunnah mungkin dari kalangan selain Imam Muslim dan selain Imam Bukhari. Karena kitab-kitab sunnah hadis itu banyak sekali. Semua imam hadis punya kitab sendiri-sendiri. Imam Muslim kitabnya Muslim, kitabnya namanya. Imam Bukhari namanya kitabnya Bukhari. Imam Hakim namanya kitabnya Mustadrak. Imam Ahmad namanya kitab Musnad Imam Ahmad.
Semua punya kitab sendiri-sendiri. Termasuk yang terkenal dikatakan 4 imam di dalam ilmu hadis, Ibnu Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Abi Dawud punya kitab sendiri-sendiri. Atau ini gimana nih? Wali ashabis sunnah, lan iku kedue wong kang ngarang kitab-kitab sunnah. Hadis selain Imam Muslim yang di atas tadi yang meriwayatkan Imam Muslim, ini ada versi lain. Irtasa sirah sapa ba'du azwajin nabiyyi setengah pira-pira garwane kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi jannatin ing dalem ember utawa ing dalem kemarok mriki maknane utawa dalem jedingan. Faja'al qurabu sapa kanjeng Nabi liyan tasila supaya sirah sapa kanjeng Nabi min hajatin jafna min hasatin kemarok niku. Faqala mongko matur sapa ba'du azhabin Nabi sebagian garwane Nabi matur terus garwane kanjeng Nabi badhe siram sementara siram itu ya sing didamel kanjeng Nabi iki bekas didamel garwane kanjeng Nabi. Faqala mongko matur sapa setengah garwane kanjeng Nabi mature napa ini kuntu junuban ini satemene ingsun garwane kanjeng Nabi iku kuntu ana ingsun ana iku junuban wong sing junub. Kula niki mantep junub kanjeng Nabi, pertoyo niki wae, kan ember niki wae. Faqala mongko ngendika sapa kanjeng Nabi, innal ma'a setulune banyu iku la ya junub ora junub apa banyu kok junub. Fasahahu wa lam sahihati sapa at-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Ibnu Khuzaimah dan Imam Ibnu Khuzaimah. Itu dinten kanjeng Nabi niki rawuh. Kanjeng Nabi rawuh. Lajeng sholat kanjeng Nabi kok sholat. Kanjeng Nabi dugi teng garwane salah satu. Kanjeng Nabi badhe siram. Kanjeng Nabi badhe siram. Lajeng salah satu garwane kanjeng Nabi matur kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niki toya niki manten kula damel junub kanjeng Nabi. Kula niki kula pun mantap. Junub itu bukan kemudian habis berkumpul dua suami istri, padahal asli junub itu ya. Junub itu manten kepal malam Jumat ya junub. Ya, mari nifas ya junub. Mari haid ya junub. Dan ini salah satu garwane kanjeng Nabi. Niki manten ampet, manten haid. Ini sampun kula damel sirah kanjeng Nabi. Toyo iki. Jare kanjeng Nabi, innal ma'ala yadul. Sing junub kula sampeyan. Nah, itu statusnya paket. Maksudnya apa? Ini sing damel pegangan Imam Malik. Air itu tetap statusnya meskipun digunakan setelah digunakan untuk berwudu, setelah digunakan untuk mandi, setelah digunakan untuk junub, dia tidak kemudian air itu mustahil boten. Layak itu jare kanjeng Nabi. Oh, tidak apa-apa. Sing junub iku lawak kuat, sing junub iku sampeyan. Berarti tetap statusnya. Kalau mustahil kan. Jadi kemudian dibuat hujah oleh madhab Malik. Maka sampai itu nggak dapat apa. Kalau pendapat ini mustahil artinya wudu artinya. Sementara pendapat yang lain mengatakan tidak ada istilah air mustahil. Bahkan ada yang berpendapat lain itu tidak ada ukuran harus 2 itu tidak ada. Apa itu aja saya kata apa ukurannya harus sekian. Nah ini kemudian lebih mudah dimasuki oleh pendapat yang mengatakan yang bahkan itu lalu. Saya penting saja itu kena lah bisa, pokoknya itu suci lah bisa. Kadang-kadang kalau sampai kemudian prinsip
kita pegang mengikuti mazhab kita Syafi'iyah misalnya, ini kadang-kadang mudah kemudian dimasuki oleh golongan orang yang bukan Syafi'i, karena mereka memang lebih praktis dan lebih mudah menentukan suatu. Kadang-kadang orang pilih yang bermakna kenanya, nah, selama kalau sampai yang ini berpegangan kepada mazhab Syafi'i, golongan Syafi'iyah, mestinya prinsip kita selamanya harus kita pegang, selama itu bisa kita tunaikan. Kecuali memang dalam keadaan darurat, betul-betul kalau sampai khususnya kayak haji saat ini kadang-kadang angel haji itu, kemudian ketika tawaf harus suci dan tidak boleh bersentuhan suami istri. Ini kata-kata yang macam ini untuk tawaf mana sesak-sesakan yang itu ya nggak ada ketujuh dalam keadaan darurat bisa kalau sampai kemudian mengikuti adat yang baru, karena ada yang berpendapat yang membatalkan itu bukan bersentuhan kulit dengan suami istri, tidak, karena yang membatalkan itu adalah berkumpul suami istri. Di kata-kata lamas, lamas turun bisa, aula lamas turun bisa, itu menyentuh istri. Itu kalau Syafi'iyah ditakwil. Nah, kalau Syafi'iyah tidak ditakwil, lamas gitu, pegang itu. Dohirnya kalimat aula lamas turun bisa, nyetel bojone batal. Sementara pendapat yang lain mengatakan kata-kata lamas itu yang dimaksud adalah berkumpul suami istri. Kamu boleh bojone tak ada sekitar Allah. Nah, sementara Syafi'iyah sangat-sangat ketat sekali. Kata-kata lamas pun itu ya demek bojone ya. Lah kalau sampai selama bisa kita gunakan itu. Jadi kalau sampai demek bojone ya batal. Melo-melo kok. Nah, kecuali waktu tawaf ini kadang-kadang kamu mangkel. Itu kadang-kadang ganyoki bojoku ilang. Udah menuke. Karena darurat Allah. Bahkan kalau Hanafiyah, jangankan mempunyai wudhu. Gak berwudhu loh kalau Allah tawaf itu. Itu rumah apa? Nah, sampai tidak kenal-kenal pada depan itu mah gak dia setelah itu mana. Kalau pendapatnya Imam Hanafi, bahkan ibu-ibu misalnya waktunya kan tawaf itu terbatas. Sementara kan ibu-ibu biasanya kan ada bulanan. Wis diobati misalnya, saya pancet aja betul. Ini Syafi'iyah nggak oleh, nggak apa jalan. Masih mazhab dia nggak oleh. Hambali nggak oleh. Indonesia semua itu tak cocok oleh. Syafi'iyah sing kembali gak oleh. Wong menstruasi kok kudu suci ya. Lah kok kena enak masih tenek gak apa. Lah saiki apa misalnya bagaimana kemudian jalan programnya ketika seorang wanita harus tawaf sementara ini waktunya terbatas. Nek tawaf ditinggal boleh oleh jamaah ini kan. Jalan satu-satunya mengikuti pendapatnya Imam Hanafi. Imam Hanafi itu tawaf gak harus suci loh kayak masih menstruasi, tidak apa-apa terus. Itu karena ad-darurat tubihul mahdzur. Itu kaidah fikih. Dalam keadaan darurat tubihu apapun dibolehkan. Tubihul mahdzur selama perkara-perkara yang dilarang ketika dalam keadaan tidak darurat, maka dalam keadaan darurat tubihul mahdzur semuanya dibolehkan. Hadirin para jemaah rahimahullah, diberi pengawasan Bulughul Maram dan Toharah ini sedikit bisa memberikan gambaran kepada pandangan studio berkaitan dengan mandi, berkaitan dengan hadas. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengarkan bisa menambah wawasan sehingga
badhe tangglep. Kalau Badhe tangglep bekas puji. Badhe tangglep. nggih monggo. Monggo ada yang bertanya monggo. Ini 5 menit. Oke. Mengenai batas air tadi kata Bakola itu 2,7. Nah itu kira-kira berapa meter Gus? Nggih. Kalau jedingan? Nggih. Jadi ukuran dua bola itu 270 liter. Iya. Bukan 2,7. Itu minimal. Kalau dibuat ukuran apa namanya standar kayak gampang 91 cm tinggi di kedalaman 90 cm, panjang 91 cm, lebar 90 cm, 91 cm itu kira-kira ukuran kalau yang diisi volumenya itu 270 liter atau 270 liter itu 2 kolam. Kalau 270 liter nanti 270 liter itu kira-kira 2 kolam. Nah yang dapat jedingan ukuran yang tersebut di 91 meternya lebar dan tinggi itu volumenya sekitar 270. Itu kalau kita gunakan air itu kembali lagi misal wudhu itu damel tangan utawa damel kayu tapi di mana kok ya kadang-kadang kok ini itu nek buatan damel keran wudhu niku damel tangan kali utawa damel toyo niku kadang-kadang di mana kok buatan dibuat itu harus lebih dari 2 kolam. Kalau kurang dari 2 kolam kemudian air itu kembali mustahmal, bahkan air sendiri kalau mustahmal itu bisa bercampur. Makanya sampai kata beliau, ya biasanya beliau itu langsung dikici namanya. Saya kira ya sudah paham semua. Kalau mereka ikuti ulama Syafi'i, nek kudu ya ditok-tok aja, apa terjadi. Tapi nek pulang itu saking hati-hati dia. Nah berjeding itu baru sangat kecil. Saya terdapat terus disokoneng ini kayak jadi. Ini buatan pulau. Kenapa jenenge? Ini pulau dapat tergede. Bukan kemudian nanti lah ini itu ya lo jalan itu kayak masalah kan gitu jadi kayak lapis ngerti ya kayak masih kayak gini malah tapi kan kalau di mana nong jem tapi kayak yang mungkin umat dengan jeding akhirnya kalau tambah jeding itu kayak jeding jogo kalau jeding itu gini tapi kita tahu gede akhirnya kalau tambah kolongan lo mau terlawan kolongan ini sih dia kenapa kalau dibolongi barang? Jeding dewe-dewe, jeding ojo kayak bolongan. Kok bolong iki lak gandeng. Gandeng iki berarti lah dijumlah iki wae. Lho, mboten niku semerati. Menjelang beliau sakit, menjelang beliau kira berapa hari masuk rumah sakit itu memang bapak kalau lagi tadi di gulung. Itu tapi jadi guru. Di ngapunten. Banyak saya sering kerabat di pulau. Aku nang jadi mulai. Mari kalau ngerti nek jadi cilik tak sambung sampai aku. Jadi itu banget. Tapi gitu bener. Ya itu. Maka niku sing momen kerok. Nah, sampai masjid ini lho momen kerok. Boten paham. Biar itu macam jeding kerok. Boten ada jeding boten kerok. Lah saiki nek kerok yo karo ora silak main. Wallah alam. Di krono saking hati-hatine ikut yang mungkin kok. Boten salah. Ya, gak kurang kok lah. Ya begitu. Monggo itu nih. Ini kelanjutan terus sebelah masjid ini lah panjang tapi airnya nggak pernah penuh terus dibuat orang datang itu apa itu nggak najis itu Sedikit ya. Niki bukan masalah. Nek sampean jeger kulo dalam kondisi suci, ya niki sing masalah.
Sampai nek jeding niku nek pola niku kata-kata kurang dari 2 pola wis sampai itu. Iya. Nah, sampai itu kalau itu gak masalah sampai sikil sampai mari. Kono rukun-rukun itu wis mari kabeh. Nek begini keren, ya. Biasanya yang baru-baru lah. Ya mestinya gini berarti. Kangge, ini kok datang langsung Yang paling baik memang lebih dari 2 pola. Itu nek juga yang kira-kira lebih ke pola. penuh gitu. Ini gak ber. Padahal pulau ini kadang-kadang pulau ini kudu kadang-kadang wis mari kabeh kali sikil. Iki ilmu pondok. Sikil itu mboten kula bukan, mboten kula siram kan keran. Langsung nang pola. Kalau banyune akeh iki lho ndak. Apa aku ngantri suwi-suwi marung sik. Masuk tangan, pusat sirah, masuk sikil nah. Nanti mari sikil terakhir langsung bergerak pola. Mboten masalah. Wong pola gede banyune. Kuwi itu kalau pola. Mboten masalah. Tapi sing masalah sakniki nek banyu teko kurang teko pola, sampe gak sah. Ya kudu sampean sabar tak waktu kurang. Niki sing ono masalah. Nek mari ngono kok sikile durung sampurna dijebul nang pola. Niki sing bermasalah. Kula kita semerap sedaya yang ya mboten mesti disempurnakan waktu nang keran. Nah, saiki sing timbul masalah niku sing teko jedhek. Nah, itu kira-kira sikile wong-wong sing nang pola iku wis suci apa ndono? Lah iki nek durung suci kok baru mlebu pola, sementara pola ngono iku kan digawe teko jedhek, gak teko keran wudu. Lah iki sing bermasalah. Ya muga-muga sing teko jedhek wis ngerti kabeh, suci kabeh teko jedhek. Begini dapat koreksi dan evaluasi. Karena nek teko jedhek mari ngono kok durung sampurna sing najis sikile otomatis pola jeneng najis. Karena napa? Banyune kurang teko 270 liter. Nek banyu itu kok kurang teko 270 liter kena najis, kurang teko pola, najis banyu. Nah, nek luwe teko pola baru diperinci, luwe teko 270 liter masih kena najis teko jedhek. Saiki banyu berubah enggak warnane? Iya. Rasane sampai aku. Makane sing apik nek pola iku ya sing deget. Kira-kira luwe teko 270 amal koreksi kula. Hadirin para jamaah Allah di keterangan sing manfaat di ilmu kita masalah Allah sholli ala Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا بارك فيك اللهم اجعلنا اولادنا وتلاميذنا وتلميذنا وجماعنا بالخير ولا تجعلنا واياهم من اهل الشر والغير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اخيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Sinana